Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya lama nggak bikin konten karena memang saya lagi di push di kantor karena akhir tahun ya banyak fitur-fitur baru. Kalau di kantor kan saya ngoding pakai Python Face API sama Flex. Tapi kalau untuk kerjaan di luar kantor saya ngodingnya pakai Laravel, kalau enggak pakai Node.js, pakainya Node.js sama Express ya, kayak gini lah. Jadi untuk pengenalan aja, kalau saya ngoding itu pakai 3 bahasa pemrograman. Yang paling sering itu saya gunakan itu Laravel kayak gini. Tapi kalau sekarang udah nggak pakai monolitik, pakainya udah pakai konsep microservice. Contohnya inilah, tampilannya kayak gini tapi ini di service lain. Ini saya sedang bikin namanya bot WhatsApp, karena kan ada tuh dari WhatsApp JS. Nah ada nih WhatsApp Node.js, pluginnya ini bisa dipakai tuh untuk bikin blast WA atau WA otomatis atau bikin buat OTP. Tapi kalau yang pakai yang WhatsApp WebJS ini saya udah pernah bikin. Ini wah luar biasa nih makan RAM-nya kalau di VPS. Makan RAM sama makan di CPU. Karena dia konsepnya itu kayak buka Chrome tapi di handlesnya false, jadi nggak ketahuan kan dia buka Chrome, tapi kan satu Chrome dibuka kan berapa MB tuh, nggak bisa ini buat multiple user. Jadi saya ganti, ada nih yang pakainya konsepnya dia WebSocket, WhatsApp socket. Ini udah lumayan banyak nih bintangnya, udah bagus lah, ini udah banyak yang pakai. Tapi agak lumayan konfigurasinya, banyak project yang udah pada pakai ini. Tapi kalau kalian mentah-mentah pakai project itu nggak bakal bisa, harus di edit. Contohnya inilah, nah, aku edit nih sessionnya apanya semuanya. uh, jadi ngambilnya dari microservice pakai Axios. Ini bikin controller sendiri kan, controller main server buat ngupdate season lain-lain. Kalau yang bawaan orang-orang itu pasti dia manual, sini nggak ada microservice-nya, nggak ada DB-nya gitu loh. Jadi saya bikin kayak gini biar bisa buat multiple user ya. Tampilannya kayak gini nih, berapa hari ya, 2 mingguan lah bikin kayak gini. Ini juga belum selesai nih, campaign kayak template lah, kayak template kalau kalian mau blast WhatsApp ke biasanya digunakan di digital marketing sih. Campaign-nya bisa disetting banyak, ada milih tombol cepat, bisa ngirim lampiran di blast ke berapa ribu orang gitu kan. Habis itu bisa ngirim location kayak gini kan, bisa ngirim kontak, bisa di set istirahat pengirimannya, servernya kalian bisa. Contohnya gini sih, tak hidupin nih. Nah kalian kan bisa scan tuh. Nah scan kayak gini otomatis kalian bisa nyeting, kayak ngatur jadwal sholat atau mungkin ngirim ke murid-murid di sekolah PR apa atau gimana. Nanti di setting di sini campaign-nya, nanti ada balas cepat, kayak dia ngetik apa otomatis balas dari botnya gitu. Contohnya ini sih yang udah terapin. Nih temanku udah nyoba kan, pagi-pagi otomatis bot jawab di setting di template bot kayak gitu. Konsepnya WhatsApp-nya kayak gitu. Jadi ini kalau cara ngoding sekarang itu bukan monolitik ya. Kalau monolitik kan pakainya satu database, satu service.
Kalau sekarang udah pakainya konsepnya microservice. Jadi ini ada baru 3 nih, baru buat yang master, habis itu microservice WA, habis itu microservice Node.js yang WA ini pakai Lumen, Node.js sama yang Laravel. Nanti ada lagi nih, kan orang bisanya kan nomor terbatas ya, harus auto generate atau mungkin scraping. Nanti tak tambahin Python di satu programnya ini, jadi orang mau ngeblast WA atau ngirim pesan ke banyak orang bisa scraping dulu di LinkedIn, di Facebook, di mana pakai Google Map, pakai apa kan, otomatis nanti tinggal di setting di list kontak ini, tambahin di sini, di import gitu kan, kontak-kontaknya apa aja. Ini udah pakai CMS ya, CMS bikin sendiri, menu-menunya, modul generator, email template, udah tak bikin sendiri semua ini. Jadinya enak kalau mau start project udah ada CMS sendiri. Jadi 2 mingguan ini itu bikin CMS, bikin konsep web, habis itu bikin scraping, LinkedIn, Instagram, Facebook, Google Map, banyak kayak gitu. Jadinya nggak bisa sharing konten. Sebenarnya sih kepengen nanti mau bikin tutorial dari awal, cara bikin out, cara bikin konsep microservice, database, entah Postgre, MySQL atau apa kan. Terus cara setting di VPS sama di cPanel mungkin. Kalau ada yang mau tutorialnya tak bikinin, tapi kalau waktunya udah senggang. Sekarang nggak ada waktu senggang, dikebut project terus sampai di reviewin aja tak tolak-tolak. Sama ini sih mau ngasih tahu sesuatu. Kalau kalian jadi programmer, dapat project nih, contohnya website dari klien. Nah, kalian tuh nggak cuma bisa dapat uang dari kliennya, tapi kalau kliennya nggak punya hosting atau nggak punya apa, kalian affiliate kan. Ya lumayan kan, dapat 700.000 gini kan, setiap klien baru tak arahin nih ke affiliateku. Wah, dapat lumayan kan. Tapi negosiasi terbangke emang. Awal-awal kita dapat 70%, lalu jadi 20%. Anjing emang. Lumayan. Jadi kalau kalian dapat project, dia nggak punya VPS atau nggak punya web hosting, ya udah tembakan aja ke sini, ke affiliate kalian, dapat duit dari program, dapat duit dari affiliate. Nah kayak gitu. Lalu sama satu saran sih, kalau untuk sekarang kalian ngoding bikin suatu website, kalau mau enak scalability-nya atau pengembangannya, jangan pakai monolitik. Coba belajar konsep microservice. Biar nanti mau di deploy front-end-nya pakai React atau mungkin di mobilnya pakai apa, itu udah enak kan, udah service-nya udah beda-beda. Sama satu, jangan pakai ID increment ya, pakainya UUID nih kayak gini. Kenapa pakai UUID? Ya biar nanti kalian migrasi server nggak hajar-hajaran itu antar ID karena ngeblok kan, karena primary, pakainya UUID. Terusan untuk mempercepatnya itu pakainya ini juga, ini sih RabbitMQ Message Broker. Jadi sebenarnya ada sih bawaan queue supervisor, tapi kelihatannya kalau ini untuk konsep WA yang nanti penggunanya banyak, nanti bisa jebol itu server. Makanya tak bikinin nanti Message Broker, jadi antrian sistemnya kan satu-satu. Itu sih paling untuk saran untuk kalian bikin website itu. Sekarang konsep microservice yang pertama, kalau emang itu mau dikembangin terus ya. Sama satu lagi, jangan pakai ID increment, pakainya UID. Ya cobalah migrasi ke UID gitu loh, cara makanya gimananya kan. Ibaratnya increment nih, kalian ada 10 user nge-save bareng-bareng, detiknya sama, time-nya sama. Nah itu kan bisa konflik itu, mana yang dapat increment 1-10-nya. Kalau pakai UID kan enggak, auto generate dia, jadi nggak mungkin konflik di DB-nya. Kalau UID itu kalau masih pakai increment nggak apa-apa, tapi jangan di tabel transaksi. Buat di tabel master nggak apa-apa, kalau transaksi wanti-wanti lah, jangan pakai UID. Jangan pakai ID kalau di transaksi. Sama satu, jangan idealis terpaku sama satu bahasa pemrograman. Saya aja tiga lah yang emang bener-bener menguasai,
Node.js, Laravel, habis itu Python, React.js ya megang juga sebenarnya, bantu-bantu itu kan di kantor, tapi kan konsepnya sama lah, JS gampang, sama Java 4 itu saya belajar. Kalian kalau suka Laravel jangan Laravel terus, suka Node.js terus pindah lah, coba bikin project lain. Jadinya kalian kalau mau ngambil freelancean itu jadi lebih fleksibel lah, nggak terpaku satu gitu loh. Freelance kan banyak gitu. Membuat transaksi dari situs game dan integrasi ke marketplace via API. Butuh remote full time key ya. Integrasi React ke Laravel API. Instalasi radio antena PTP BTS ke pelanggan. Ya, ini mah gampang nih ya, ini gampang nih. Gampang ini. Dan terkoneksi akun seller marketplace VIP. Ini lumayan gampang ini, makanya ini bisa dieksekusi satu pakai Python, dua pakai Node.js. Kalau berkaitan bot ini dua itu. Laravel PHP bisa tapi nggak kurang bagus. Pakai Python, pakai Node.js sudah powerful. Ya mungkin untuk sharingnya hari ini segitu sih. Intinya jangan idealis, harus belajar banyak bahasa pemrograman. Sama kalau kalian dapat project, affiliate kan kayak gini nih biar dapat uang gitu kan tambahan. Dua, sama jangan pakai konsep monolitik, pakainya konsep microservice. Gitu. Terus satu lagi nih tambahan, coba belajar Magic Broker WebSocket biar real time. WebSocket contohnya, WebSocket ini juga udah tak terapin. WebSocket ini WebSocket PHP. Nah, WebSocket biar apa, biar real time. Kalian bikin chat, bikin apa kan bisa pakai nih, pakai WebSocket kayak gini. WebSocket penerapannya kayak gini nih contohnya. WebSocket dia di event event kayak gini. Kalian kan pasti pernah kan di Laravel ada 4 nih channel. Nah, settingnya di channel kayak gini. Channel jangan terpaku hanya pakai cron job, udah ketinggalan. Pakai queue, pakai Magic Broker biar server kalian lebih lebih kenceng lah. Terapin itu tuh yang baru-baru. Ya oke, sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.